Halo, kembali lagi dengan saya Farid Surya di Codecast Happy Coding and Sharing. Kali ini saya akan coba untuk bikin backend. Nah, backend yang akan kita buat di sesi video ini adalah membuat API menggunakan CodeIgniter 4. Ini belum selesai saya tuliskan naskahnya, tapi saya akan coba dulu untuk bikin videonya ya. Nanti naskahnya, kode-kodenya dan lain sebagainya akan saya taruh di sini. Di Farid Surya github.io/belajar untuk sumber belajar teman-teman semuanya. Nah, struktur yang saya akan coba untuk sampaikan di video ini adalah membuat API menggunakan CodeIgniter 4. Terus yang akan kita pelajari adalah ini, instalasi CodeIgniter 4, kemudian pengaturan API points, kemudian koneksi database dengan MySQL, kemudian penggunaan CodeIgniter model dan session untuk autentikasi pengguna. Kita akan coba dulu eksplorasi untuk yang pertama dulu, instalasi CodeIgniter. Nah, sebenarnya sudah diberikan ya di di learning mereka. Ini welcome to CodeIgniter. Yang terpenting di sini saat instalasi, teman-teman harus perhatikan server requirement-nya. Jadi server requirement-nya ini dia butuh PHP 7.4 ya. Kemudian di sini juga ada extension PHP yang harus diinstal, intl, kemudian mbstring. Nah, pertama saya akan coba untuk instalasi ini di lokal komputer saya dulu. Kemudian nanti kita akan coba migrasi itu ke hosting yang kita miliki. Nah, pertama kita cek dulu, pastikan bahwa XAMPP kita aktif. Kali ini saya akan coba untuk bikin di environment-nya adalah di XAMPP ya. Nah, kita coba dulu sistem requirement kita sudah oke atau belum. Di sini ya, di localhost dashboard itu kalau kita sudah menjalankan XAMPP, di running dulu XAMPP-nya, pastikan running. Kemudian PHP info ini versionnya itu sudah kompatibel. Nah, di sini kan diminta 7.4 ya minimal. Di sini sudah 8.1.6. Jadi ini sudah kompatibel ya dengan yang diminta oleh CodeIgniter. Nanti dicek aja di XAMPP php.ini ya, itu diaktifkan. Jadi misalnya di sini di C, kemudian di XAMPP, kemudian di PHP ya, terus php.ini kita buka php.ini. Kelihatannya di sini ya, php.ini. Jadi kita buka open. Misalnya gini, kita cari mbstring. Nah, ini ya mbstring. Mbstring di sini sudah di uncomment. Jadi ini sudah aktif ya. Kemudian intl. Nah, ini juga sudah diaktifkan intl-nya, berarti sudah oke. Nah, berarti sudah oke untuk dan memenuhi syarat untuk kita pasang CodeIgniter di sini. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan coba untuk instalasi CodeIgniter untuk versi 4.19 dulu ya. Karena beberapa sudah saya coba yang paling kompatibel, maksudnya stabil ya. Stabil itu yang 4.19 CodeIgniter 4 rilis ya. Ada di ini ya, ada di GitHub ini, ada di GitHub mereka 4.2.1 4.2.0. Nah, saya merekomendasikan ini yang 4.1.9 untuk kita coba karena ini relatif stabil ya untuk beberapa environment server. Nah, kita download yang source zip-nya ya. Kita download dulu. Ini kecil sekali ukurannya. Kemudian ini kita coba copy, cut aja ya, cut. Kemudian kita masuk ke XAMPP kita, htdoc, kemudian di sini aja ya. Oke. Oh, ini saya sudah punya ya 4.1.9. Jadi saya ekstrak aja di sini.
Start here. Oke ya, ini saya rename jadi CI4 API gitu ya. CI4 API. Nah, ini dia. Oke, nah kita panggil aja ya dari sini. Kita panggil dari localhost CI4 API. Nah, nanti munculnya begini. Kita cek di public ya. Kita cek di public. Nah, kalau di public itu munculnya sudah begini, berarti sudah oke. Ya, berarti semua sistem itu sudah memenuhi syarat. Oke ya. Nah, yang kedua gini. Ini kan di root folder kita itu kan munculnya begini ya. Munculnya begini. Kita harus klik public dulu. Nah, kita pindahkan aja ke halaman public ini ke root folder. Ya, dipindahkan ke root folder sehingga kalau kita panggil CI4 minus API begitu, ini langsung masuk ke dalam apps yang kita bangun gitu ya. Jadi tidak di public, tidak ada slash publicnya. Caranya gimana? Caranya tinggal memindahkan yang ada di public ini ya, yang ada di public ini semuanya di cut aja nggak apa-apa sebenarnya, di cut aja terus di paste di sini di luar. Nah, gini. Oke ya, itu yang pertama, di copy kemudian dipindahkan ke root folder. Yang kedua, kita cari index.php ya, kemudian kita edit. Ini dia ya, ini dia. Ini kan mengarah ke karena tadi di public ya, berarti dia mengarah ke folder atasnya dulu, ya kan? Folder atasnya baru ke app/config. Nah, karena file ini sudah kita pindahkan ke root folder, maka kita tinggal mengakses ke app. Jadi yang mengarah ke folder atasnya kita hilangkan. Jadi langsung diarahkan ke app config pet.php ya. Kita simpen. Oke ya, kita simpen udah. Jadi dia akan, karena dia posisinya di sini, terus dia akan mengarah ke app config pet yang ini. Oke ya. Nah, jadi hasilnya gimana? Hasilnya kalau kita akses di root foldernya, maka dia langsung mengarah ke main page ya, main page yang sudah disetting oleh controller. Oke ya, itu tahap pertama untuk instalasi. Saya kira instalasi ini sudah beres ya. Oke lah ya, sama environmentnya sama nanti kalau kita di sini atau di hosting. Nanti kita akan praktekkan kalau udah selesai, kita praktekkan ini running di hosting. Oke, instalasi udah beres ya. Kemudian sekarang pengaturan API points. API points itu apa? API points itu adalah sebuah URL sebenarnya ya. Sebuah URL yang digunakan untuk mengakses sebuah resource yang ada di dalam website. Kalau API resource-nya itu apa? Resource-nya itu biasanya adalah dalam bentuk JSON ya, file JSON, atau data formatnya adalah JSON. JSON itu seperti apa? JSON itu gini, JSON data ya. Nah, ini dia JSON data type. Nah, ini JSON data. Setiap kita bikin satu page di dalam CodeIgniter, artinya kita bikin satu controller gitu ya. Jadi page itu dikendalikan oleh controller. Ilustrasinya begini. Ini CodeIgniter system gitu. CI system ya. Ini CI sistemnya. Oke ya, ini CI sistemnya. Di dalam CI system itu dia ada, yang pertama adalah controller. Oke. Yang kedua adalah ada model. Oke. Yang ketiga ada view. Polanya begitu kalau CodeIgniter ya. Masih sama dengan pola versi sebelumnya. Nah, polanya begini. Untuk bikin API, maka yang kita perlukan cuma dua ini. Ya. Ini yang diperlukan di pembuatan API. Kalau yang view ini di pembuatan API itu tidak digunakan. Yang digunakan adalah controller dan model saja. Dan yang lain-lain ya tentunya ya. Misalnya ada helper macam-macam sebagainya. Tapi
yang paling utama ya adalah di controller dan modelnya aja. Controller dan model itu di mana? Controller dan model itu ada di sini. Jadi semua codeignator itu ada di app ini ya. App ini di sini ada banyak. Ini ada view, ini ada controllers, ini ada model. Nah, tiga ini yang paling penting sebenarnya ya di dalam struktur codeignator. Dan untuk membuat API, view itu tidak penting gitu. Yang terpenting adalah model dan controller. Kalau yang lain penting nggak? Penting, karena dia mengendalikan semua controller, digunakan di dalam controller ya. Misalnya config itu digunakan di controller, database dia digunakan di model, kemudian ada libraries misalnya itu ada helpers macam-macam sebagainya itu digunakan di controller gitu ya. Jadi utamanya ada model dan controller. Nah, fokus kita di bagian ini adalah bagaimana caranya pengaturan API points ya. Misalnya localhost ci4 bla 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 slash index.php gitu ya. Index.php misalnya gini, ada API point gini. Gimana caranya untuk bikin API point begini di codeignator? Caranya adalah dengan membuat controller baru. Karena apa? Controller ini ya, book ini dia aksesnya ke controller. Jadi ini books ini ya, dia aksesnya ke controller. Ya. Controller ini kan pada dasarnya adalah sebuah folder. Oke. Ini ya, controller itu adalah sebuah folder. Folder itu berisi file. Ya kan? Folder itu berisi file. Ini ya, file. Jadi dia itu adalah sebuah folder begini. Ya, Nah, begini. Isi ini adalah folder. Di dalam folder dia ada file. Ya kan? Dia ada file. File itu dia adalah sebuah kelas. Ya kan? File itu kalau di codeignator itu adalah sebuah kelas. Ya, jadi kalau kita bikin API point begini, books begini, berarti kita harus bikin satu file di dalam controller bernama books.php. Oke, gitu ya. Ini controller, ya. Ini controller. Kemudian ini adalah file books. Tulisannya begini, .php, gitu ya. Ini B-nya harus kapital ini. B-nya harus kapital. Kita coba ya. Kita coba, saya buka Visual Studio-nya. Kita buka folder ya, xmpp, kemudian htdoc di ci4 API. Nah, di sini ya. Oke, di sini di app controller gini, controller kita bikin satu file di sini namanya books.php. Oke, gitu dulu ya. Oke, gitu dulu. Nah, gimana bahasanya untuk bisa kita punya API point begini? Berarti kita cari di sini, cari di controller ya. Ini di controller, di dokumentasi mereka. Ini controller. Controller itu strukturnya adalah begini. Nah, gini ya. Kita copy aja dari sini. Kita copy, kita masukkan ke controller yang sudah kita bikin. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini namanya books. Ya, filenya adalah di dalam controller ini namanya books. Berarti kelasnya harus dinamai dengan kelas books. Nah, begitu. Ya, ini kita hapus dulu. Oke, kita simpan ya, kita simpan. Nah, oke, ini sudah beres berarti. Ini sebenarnya udah beres ini. Books, ini ya, books. Kita udah bikin controller bernama books begini. Nah, karena ini kelas, kalau kalian belajar OOP ya, Object Oriented Programming, kalau ada kelas berarti di dalamnya itu ada function. Ya, kita bisa bikin function di dalam kelas. Ya, function di dalam kelas. Ini kalau slash books begini di codeignator sebenarnya dia adalah mengakses indeks. Di dalam sini, di dalam books.php ini ada function. Oke ya, ada function. Function index, function index.
Nah, gini. Ya kan? Ini di dalam kelas books.php. Ada function index.php. Berarti ini, ya, yang ini, yang index ini, dia adalah mengakses ke function index.php. Ya, kalau ini aksesnya kemana? Aksesnya adalah ke books.php. Kelasnya ya. Ini nama kelas, ini nama function. Sebenarnya begitu. Nah, jadi kalau kita pengen bikin page baru, berarti kita bikin aja public ya function index. Nah, begini. Kita coba ya, return oke. Return oke, kita simpan. Nah, kita coba ya, kita coba di API.4 index.php. Ini pertama kali yang diakses adalah index.php ya, kalau di codeignator. Sementara kita sertakan dulu, ada teknik untuk menghilangkannya, tapi nanti. Ini yang terpenting kita tahu dulu konsepnya. Books, ini nama kelasnya ya, nama kelasnya, kemudian index. Nah, ini akan menghasilkan return oke. Index itu default, jadi tidak perlu dicatat, udah oke. Ya, udah, dia langsung mengarah ke function index. Nah, gimana kalau kita akan membuat API point baru? Ya, API point baru misalnya books begitu, new gitu ya. New. Gimana caranya? Berarti kita bikin aja function baru karena dia masih di dalam kelas books. Berarti kita bikin aja ya di sini public function new. Oke, gitu ya. Return new book. Oke. Coba kita bikin books ini new. Oke ya. Ini new books. Nah, gitu. Nah, itu konsep yang ini. Konsep yang pengaturan API points. Oke, pengaturan API points. Secara default itu caranya begitu ya, langsung kita atur di dalam kelas dan function di controller gitu. Nah, cara kedua, ada cara lagi kedua. Cara kedua adalah dengan mengatur router. Ya, router. Apa itu router? Router itu adalah satu mekanisme untuk pengaturan API point itu tadi. Jadi API point itu kan ada metodenya, ada get, ada post. Ya, get itu untuk ngambil resource, post itu biasanya untuk ngirim data ke server ya, ke API. Kemudian put itu biasanya untuk melakukan editing data, pembaruan data. Kemudian ada delete. Delete itu biasanya untuk menghapus data. Oke, gitu ya. Ini kenapa dibedakan seperti ini? Karena biasanya API itu dia mensyaratkan atau membatasi misalnya delete itu dalam sehari berapa. Boleh melakukan read data ya, get itu sehari berapa kali, misalnya begitu ya. Di beberapa API mereka membatasi begitu. Nah, selain cara yang tadi itu ya, menggunakan kelas dan function, pengaturan API points itu juga bisa dilakukan menggunakan router. Apa itu router? Router itu sebuah pengaturan ya, sebuah pengaturan. Kalau pengaturan di codeignator maka dia ada di config. Pengaturan di sini ada routes. Nah, ini ya, ada routes. Router itu apa? Router itu bisa kita mengatur API points yang berelasi dengan kelas tertentu di controller. Contoh begini. Nah, begini ya. Ini metodenya adalah get. Ya, oke. Metodenya adalah get. Ini API point-nya adalah books, begitu ya. Books. Oke. Terus ini adalah yang bagian kedua, parameter kedua, ini diisi dengan nama controllernya. Gini ya. Bagian kedua lagi adalah di nama functionnya. Oke. Gini ya. Jadinya sama aja. Ya, jadinya sama aja seperti yang tadi itu.
Misalnya gini ya, books index.php. Nah, bedanya begini router. Bedanya begini. Kalau saya ganti ini misalnya books dengan get all books. Nah, gitu ya. Berarti di dalam API point books ini dia akan mengakses atau berelasi dengan kelas books function get all books. Oke ya. Coba. Ini seharusnya tidak bisa ini. Tuh kan? File not found. Kenapa? Karena kita sudah pindahkan functionnya, bukan lagi default ya, tapi sudah dipindahkan functionnya ke get all books. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita harus bikin function baru di kelas books dengan nama get all books. Kita praktekkan. Kita coba di controller di home begini ya. Kita bikin function public ya. Function kemudian get all books. Oke ya, return. Oh sorry, bukan di home ya, bukan di home. Ini kita copy aja di books. Oke ya, get all books. Kita coba kasih returnnya adalah all books. Oke, kita simpan. Dia akan mengakses ke sini ya. Untuk router books ya. Jadi kalau ada permintaan get books, dia akan ke function get all books. Oke, gitu ya. Nah, itu dia. Ini metodenya adalah get. Kalau metodenya misalnya begini ya, bisa kita tambahkan lagi misalnya. Nah, gini. Ini books, tapi metodenya kita ganti jadi post. Gitu ya. Metodenya kita ganti dengan post. Books, misalnya ini create new books, gitu ya. Nah, ini kan routernya sama, ya. API point-nya sama, tapi metodenya berbeda. Coba kita coba ya, books, dia akan mengakses ke sini, ya. Tapi kalau misalnya kita pakai post, ya, saya pakai API tester ini, kita pakai post, ya. Coba kita http localhost kemudian ci4 API index.php books ya. Ini metodenya adalah post, misalnya begini ya. Kita coba. Nah, ini ya, page not found ya. Hasilnya adalah 404 not found. Kenapa? Karena kita belum setting function yang berelasi dengan book method post. Oke, book method post belum kita setting. Seharusnya dia mengakses function create new books yang berada di dalam kelas books. Oke ya, kita coba untuk bikin create new books di dalam kelas books. Oke, kita coba dulu di books begini. Oke ya, kita bikin public function create new books. Ya, return success gitu ya. Nah, gitu aja. Oke, kita coba ya. Kita coba menggunakan metode post. Ini udah ya. Ini udah metodenya adalah post. Ini metodenya ya. Ada get, ada post. Kita coba. Returnnya adalah success. Oke ya. Jadi kesimpulannya adalah API point walaupun URL-nya sama, ya, tapi metodenya berbeda, dia akan menghasilkan action yang berbeda di sisi server. Oke, jadi kesimpulannya kita dapat ya, kesimpulannya bahwa API point itu ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah URL dan kedua adalah metode. Jadi metodenya sama, URL-nya sama, metode berbeda, resource atau proses yang dijalankan di dalam sisi server itu akan berbeda. Lupa satu konsep ya.
satu konsep. Jadi di CodeIgniter dia sudah menyediakan satu cara untuk membuat API. Ya, kalau kita buka dokumentasi di CodeIgniter gini, ada namanya RESTful Resource Handling. Ya, RESTful Resource Handling. Jadi outputnya itu sudah dalam bentuk JSON file atau JSON application. Coba ya, caranya begini. Pakainya adalah resource controller. Ya, di CodeIgniter 4 sudah disediakan resource controller. Tujuannya adalah untuk output yang kita hasilkan itu sudah JSON file. Dan itu juga menangani masalah input data juga ya. Tapi kita akan praktekkan untuk resource controller dulu ya. Localhost API ECI 4 API index.php/books. Oke ya. Ini begini, dia HTML. Ya, dia HTML, bukan JSON file. Nah, API biasanya resource-nya adalah dalam bentuk JSON application, bukan dalam bentuk HTML begini. Ya, sebenarnya bisa pakai PHP, ya, pakai PHP misalnya get all books ini begini ya, get all books kita pakai JSON encode gitu ya. Oke, misalnya begitu. Kita coba dulu yang di sini. Nah ini. Tapi ini sebenarnya juga belum JSON application sebenarnya. Ini hanya formatnya format JSON gitu aja, belum JSON application. Coba ya, misalnya saya bikin data begini ya. Saya bikin status. Oke. Nah, gini ya. Nah, returnnya saya dalam bentuk array begitu. Ya, returnnya dalam bentuk array begitu, kita simpan. Kita cari yang di Mozilla tadi itu. Nah, ini ya. Ini sudah format JSON sebenarnya, cuma dia bukan file JSON. Nah, ini bisa ditangani menggunakan RESTful CodeIgniter yang menggunakan resource controller ini. Jadi, kalau kita terapkan ini ya, kita coba copy ininya. Kelasnya kita copy dulu di sini. Kemudian yang base controller ini kita ganti dengan resource controller. Oke ya, resource controller nih. Oke. Nah, kita coba begini ya. Ini masih belum oke. Karena kalau pakai resource controller, returnnya ini kita pakai function yang ada di punya resource controller. Pakainya adalah this respond data. Oke ya, this respond data. Oke ya, jadi returnnya dia adalah bentuk JSON file, bukan dalam bentuk HTML atau plain text ya. Nah, ini yang diminta sebenarnya di beberapa aplikasi. Beberapa aplikasi front end itu dia meminta aplikasi atau resource dalam bentuk file JSON. Nah, di CodeIgniter sudah menangani itu menggunakan resource controller yang sudah disediakan. Oke ya, jadi API point tambahannya tadi yang saya lupa adalah menggunakan resource controller untuk menangani respon API kita dalam bentuk file JSON. Oke, itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan di koneksi database menggunakan CodeIgniter. Dan beberapa pengaturan yang diperlukan untuk kita bikin API menggunakan CodeIgniter. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe channel ini untuk mengembangkan terus ilmu tentang web development dan sistem development dan apapun yang berbau dengan teknologi informasi.